Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam tergantung Anda waktu Anda berada. Saya Rafael Dia Chandra dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, saya bicara mengenai kenapa kalian kita semua harus concern, harus peduli dengan hal-hal tentang politik atau keadaan Indonesia sekarang ini. Yang pertama yang masuk adalah apa itu geopolitik. Apa itu geopolitik? Mungkin kalian sudah biasa mengasosiasikan geopolitik dengan politik dan dunia maksudnya. Dan itu benar. Itu adalah kondisi di mana hubungan-hubungan antar negara, antar dunia yang berkaitan dengan geografi, sumber daya, atau politik antar negara, antar benua dan sebagainya, itu disebut dengan geopolitik. Timbul pertanyaan, kenapa kok kita harus geopolitik? Kenapa peduli? Apa hubungannya dengan kita? Apakah memang kita harus peduli? Seperti kenapa ini bawa saja? Kan sebenarnya pemerintah juga sudah mengurusi hal ini. Kita hanya cukup mengetahui saja. Ya cukup mengetahui juga hal yang perlu, tapi kita juga harus berani mengambil stance, mengambil pihak kemana kita akan mengambil bersikap terhadap suatu kebijakan atau suatu hal yang terjadi dalam kondisi global kita, apakah itu dapat mempengaruhi negara kita dan juga akhirnya mungkin akan mempengaruhi kehidupan kita. Akan masuk ke berikutnya, kondisi sekarang geopolitik ini seperti yang kalian lihat adalah berita-berita di internasional maupun nasional yang membahas tentang dunia seperti Global Timur. Ini mungkin menurut kalian sudah agak tua ya, sudah terlalu dari zaman era ini, mungkin di era perang ini, tapi sebenarnya itu juga masih ada, cuman lebih berevolusi karena geopolitik saya ini sangat dinamis, sangat gampang berubah seperti halnya politik kita, gampang berpindah sisi dan sebagainya. Terus karena inilah berikutnya adalah kemungkinan aliansi baru seperti BCS. Ini tuh BCS kepala gabungan seperti Brazil, Rusia, India, Cina. Mereka muncul, padahal Brazil bukan dari timur, mereka orang barat, tapi mereka juga mulainya seperti poros-poros barat dan timur itu tidak termasuk lagi. Mereka muncul sebagai kebetulan power aliansi baru yang dapat mempengaruhi geopolitik kita. Kebijakan Amerika Serikat yang kontroversial juga salah satunya mempengaruhi bagaimana kondisi global kita berjalan, seperti bahkan alians sekutu Amerika Serikat yang terdekat itu Eropa bahkan merasa dirinya dengan kebijakan Amerika Serikat yang terbaru ini sangat kontroversial, sehingga blok barat timur ini seperti hampir rusak, hampir tidak ada lagi karena kebijakan-kebijakan dari masing-masing negara yang bertolak sama lain tidak sejalan lagi, sehingga semuanya jadi tidak sama dengan hal yang dulu. Hubungan mereka bisa sebaliknya lebih baik, lebih bagus, lebih buruk. Karena akhirnya negara-negara yang tidak tergabung dengan blok ini juga terkena kondisinya, karena geopolitik tidak hanya mengefek pada barat dan timur, tapi mereka juga mengefek ke seluruh dunia. Makanya itu ada muncul karena negara-negara yang tidak ingin atau bahkan tidak sejak awal tidak tergabung dalam blok tersebut terpaksa mengambil sikap. Terus selanjutnya juga hasil dari global ini adalah banyak konflik, banyak perang dan sebagainya, banyak hal-hal yang tidak diinginkan, menyakitkan dan sebagainya seperti ini. Partisan, dan yang pertama itu adalah di awalnya adalah partisan dan konflik. Seperti negara Cina itu ada zaman dahulu setelah perang dunia kedua adalah negara yang paling, salah satu negara yang miskin di dunia. Tapi sekarang Cina telah maju sehingga menjadi salah satu negara superpower. Maka itu adalah partisan dan konflik. Dan sekarang konfliknya beralih ke Timur Tengah dan Timur Tengah dan salah satunya itu adalah Ukraina, Rusia. Itu karena alasannya adalah pertama adalah land, tanah area. Makanya kekuatan yang baru ini ingin
hal yang ini lebih banyak lagi ya, area resources lebih banyak agar mereka dapat lebih maju lagi. Dan yang dipikirkan adalah negara-negara kecil yang menjadi jadi tempat perang tersebut, jadi objek tersebut sehingga mengalami kerugian. Ya akhirnya semakin kuat yang negara kecil akan semakin lemah dan akan mungkin dapat hancur atau binasa karena intervensi dari kota besar tersebut sangat-sangat jauh besar. Oke, Timur Tengah berarti sumber daya area lainnya, dan seperti contoh paling gampang adalah minyak, sumber daya fosil, minyak bumi dan sebagainya yang tidak terbarukan. Ya itu mungkin tidak terbarukan, tapi mereka masih vital ke dalam teknologi yang kita gunakan seperti kendaraan dan sebagainya. Apalagi kendaraan perang mereka butuh sangat banyak minyak. Itu makanya mereka banyak. Semakin Anda menguasai, semakin suatu negara menguasai resource tersebut, maka angkutan mereka semakin besar dan akhirnya menjual konflik. Dan terus ada kota baru itu Tiongkok dan India, Cina dan India. Karena di Cina yang awalnya miskin, tapi karena mereka sekarang sudah jadi maju, India juga sama, mereka juga maju, mereka memajukan teknologi, mereka berambisi untuk negara besar, sehingga masalah tersebut akhirnya muncul karena keinginan atau ambisi dari kota-kota yang baru tersebut. Nah, terus Anda pasti bertanya, apa relevansinya dengan kehidupan saya kita? Kenapa kita harus peduli dengan geopolitik? Kenapa kita concern dengan isu-isu geopolitik ini? Nah, ini adalah alasannya itu pertama, yang lainnya adalah kehidupan saya kita adalah pasti kita kemana-mana pakai kendaraan, bukan pakai kendaraan. Apalagi mungkin sekarang udah mulai banyak kendaraan listrik ya, tapi kan itu masih masa transisi, kita masih banyak yang memakai tradisional, yaitu bermesin pasti membutuhkan bahan bakar minyak dan sebagainya. Nah, jika kondisi geopolitik semakin memanas, semakin kacau dan sebagainya, kan otomatis harga barang akan naik. Kenapa naik? Karena kita juga membeli bahan bakar dari luar dan tidak bisa memenuhi kebutuhan semua bahan bakar hanya dengan produksi dari negara kita sendiri. Kita juga pasti butuh dari negara lain. Sama halnya negara juga pasti butuh sesuatu dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Karena dari itu harga bahan bakar juga akan naik. Akses teknologi juga sama. Semakin berkembang teknologi itu adalah difasilitasi oleh negara-negara yang berkembang, yang mulai maju. Tetapi jika terjadi konflik, maka akses teknologi itu hanya bisa diakses oleh negara-negara yang maju tersebut, yang mulai muncul dari kota baru. Dan juga negara-negara kecil pasti akan ketinggalan karena mereka tidak memiliki akses yang semudah negara tersebut dalam akses teknologi. Terus juga keamanan, sebagai akhirnya penduduk yang negara kecil itu ya tidak bisa mengakses. Mungkin Indonesia masih bisa mengakses karena kita masih dianggap negara yang besar. Tapi jika kita terus mengabaikan hal itu, karena kondisi politik, mungkin kita tidak akan kehilangan akses tersebut. Nah, sama halnya dengan data pribadi. Semakin masuk teknologi, maka data pribadi semakin mudah untuk dicuri, mudah untuk dihack. Sehingga siapa yang punya teknologi yang paling canggih, maka akan mereka sekejam. Dan juga teknologi tidak hanya data pribadi, teknologi keamanan sebagai keamanan militer juga sama. Semakin canggih, semakin maju negara maka semakin canggih militer mereka dan teknologi mereka. Secara sosial, terkadang isu sosial yang muncul dari geopolitik itu seperti krisis kemanusiaan dan sebagainya. Kadang mungkin efek kalau kadang kita tidak terlalu relate ya, tapi ada juga yang relate seperti krisis kemanusiaan di punya Palestina itu. Makanya kita banyak relate dari Indonesia yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Terus kan banyak yang posisi perang ini dalam keadaan kalah, mereka percaya masa terjajah dan sebagainya. Makanya kita juga relevan dengan kondisi kita pada yang lalu kita telah terjajah oleh penjajah. Terus kebutuhan pangan ini sama kayak ada bahan bakar, karena kebutuhan kita juga perlu dari luar negeri. Sama halnya negara lain juga, mereka tidak bisa memenuhi oleh mereka sendiri, mereka harus beli dari luar, kita jual dari luar. Ya kita jual keluar, kita juga begitu keluar juga. Artinya jika geopolitik semakin kacau, kita tidak
memperhatikan maka ya dapat tidak akan semakin naik harganya dan berkembang naik semuanya. Ya, juga ada betul saya juga. Nah, peta dunia karena globalisasi semakin naik, teknologi semakin maju, mudah semuanya untuk diakses. Jadi kita kemana-mana informasi mudah. Makanya kita semakin asal semakin kita dapat peduli dengan lingkungan kita, peduli dengan isu politik. Karena teknologi juga memudahkan. Apa dampak geopolitik? Tadi sudah saya sebutkan ekonomi, keamanan, teknologi dan juga militer sebagainya, warisan budaya yang mungkin dulu dianggap orang tidak normal, tapi sekarang sudah lazim dianggap normal. Terus keberhasilan ini penting karena jika kita terus merusak planet dengan keinginan untuk maju dan sebagainya, teknologi kan kadang ada yang merugikan lingkungan. Makanya itu kita harus mengapproach juga dari segi politik agar kita tetap bagaimana kita tetap maju, tetap mengembangkan teknologi tanpa merusak lingkungan itu dan planet kita. Pertanyaannya ini peran negara-negara yang mereka menaikkan tarif dan sebagainya, menaikkan pajak dan sebagainya, itu mengefek ke semua negara, tidak hanya negara berdua. Maka dari itu kita harus concern, kita harus memperhatikan bagaimana ini berjalan. Nih, kenapa kita harus peduli? Pertama, globalisasi global kita saling terhubung. Sekarang kita kan semua sudah terhubung ya. Lalu kita bisa melihat kondisi orang di negara lain seperti yang di negara lain, jadi kita berempati kan sebenarnya itu. Penguatan itu kita bisa menambah ilmu kita, pengalaman kita, kesadaran bersama seperti kita bertanggung jawab kita sama manusia, terus pengawasan terus sehari-hari, tadi yang kita sebutkan, terus juga depan mana yang kita sebutkan lingkungan itu. Apa yang saya lakukan? Kita menggunakan edukasi itu, jadi kita mana itu seperti kita bersuara, aktif dan vokal di media sosial, mungkin di publik bisa seperti multimedia dan sebagainya. Ini juga politik kongres ini dapat apa politik kayak gini ini bisa menyebabkan perang, itulah geopolitik sekarang. Dan pada akhirnya akan menyebabkan perang dagang dan sebagainya. Dan ini adalah contoh kenaikan mata uang kita. Ini akibat juga dari geopolitik yang telah berlalu selama ini. Pada akhirnya dalam dunia yang penuh dengan konflik, kebetulan kita adalah benih perdamaian. Itulah kenapa kita harus peduli dalam step kecil untuk aktif dan vokal dalam isu geopolitik ini. Sekian dari saya. Mohon maaf saya salah kata. Terima kasih.